Pemirsa, penangkapan seorang pria yang meruda paksa anak kandungnya sendiri yang masih berusia belia secara berulang kali di kota Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung dramatis. Untuk mengelabuhi petugas, pelaku nekat naik dan bersembunyi di atas atap rumah warga lantaran takut ditangkap polisi. Tim Resmob Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Wajo langsung mengepung sebuah rumah yang diduga menjadi tempat persembunyian seorang pria berinisial BS, pelaku ruda paksa terhadap anak kandungnya sendiri yang masih berusia 11 tahun di sebuah rumah di kota Makassar. Ya, pada saat kami lakukan penggerebekan, pelaku naik ke lantai 2 dan menjebol atap rumah orang tuanya dan lari ke atap. Dia lakukan pelecehan seksual itu di Kabupaten Wajo. Okay. Nanti setelah ibu korban keberatan lakukan pelaporan polisi di Polres Wajo, akhirnya pelaku berupaya lari sampai ke kota Makassar. Pelaku yang kabur dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan usai dilaporkan oleh mantan istrinya itu langsung berusaha menjebol rumah tempat persembunyiannya. Aparat kepolisian pun terpaksa harus memanjat rumah tersebut hingga membekuk pelaku saat tengah bersembunyi di atas atap rumah. Berdasarkan hasil interogasi, pelaku diketahui meruda paksa anak kandungnya sendiri berulang kali. Korban pun kemudian melaporkan pelakuan bejat ayah kandungnya ke ibunya hingga mereka pun melakukan pelaporan ke Polres Wajo. Katim Unit 2 Opsenal Resmob Polda Sulsel, Aibtu Arsyad Samosir mengatakan pelaku melakukan perbuatan bejatnya setiap kali usai menonton film porno. Pelaku mendatangi anak kandungnya yang tinggal bersama dengan mantan istrinya, lalu meruda paksa korban saat kondisi rumah tengah sunyi. Pelaku sampai melakukan pelecehan seksual ke anaknya diakibatkan antara pelaku dengan istrinya statusnya pisah ranjang karena merasa ini pelaku sering nonton nafsunya dia lampiaskan ke anaknya. Dari pengakuan korban itu berkali-kali karena korban mengakunya umur masih kecil, umur sekitar 3 tahun sampai umur 11 tahun. Saya nggak habis pikir ya kenapa ayah bisa setega itu sama anak sendiri gitu ya. Kita kan sebagai orang tua itu kita tahu bagaimana kita menyayangi anak gitu loh. Kalau sampai dia berbuat kejahatan seperti itu, anak sendiri yang masih di bawah umur, oh ya setega itu. Orang cukup umur aja nggak pantas, apalagi di bawah umur gitu. Ya alasan apapun, ya kan? Alasan apapun nggak boleh gitu. Kita harus bisa mengontrol diri sendiri. Kita harus bisa menjernihkan pikiran, kita harus mendekatkan diri sama Tuhan, pasti semuanya akan diberikan jalan keluar sih Mas. Sementara itu, aksi tak bermoral lainnya dilakukan seorang kakek berusia 76 tahun di Blora, Jawa Tengah yang tega mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur hingga hamil. Dalam aksinya, kakek tersebut berpura-pura mengobati anak tirinya yang tidak bisa bicara. Diketahui kakek tersebut berinisial W dan korban yang merupakan anak tirinya berinisial V, warga Kecamatan Blora. Waktu dan TKP kejadian itu pada hari Senin tanggal 15 Januari sekira pukul 08.00 di Puskesmas Medang yang beralamatkan di Jalan Blora Rembang, Desa Sedarejo, Kecamatan Blora. Kemudian dari hasil pemeriksaan ini didapatkan barang bukti hasil visu, kemudian pakaian korban dan pakaian tersangka. Dari kejadian tersebut bahwa disangkakan masuk unsur dalam persetubuhan anak di bawah umur karena yang bersangkutan masih di bawah umur 16 tahun. Rupanya kejadian tersebut yang dilakukan tersangka kepada korban itu anak dirinya itu sudah dilakukan selama 7 hari. Kejadian ini sangat-sangat disayangkan ya, apalagi terjadi kepada seorang anak yang di bawah umur dan dilakukan sudah terus-terusan selama 7 kali. Jadi apalagi sampai hamil gitu anaknya. Mungkin dari pihak keluarga lain apakah memang tidak mengetahui hal ini atau si ayah ini memang sengaja menyembunyikan hal ini atau mengancam si korban. Jadi polisi sebenarnya perlu menindaklanjuti hal ini, meneliti lagi lebih dalam apakah si korban ini mendapatkan ancaman sehingga dia diperlakukan seperti itu oleh ayah tirinya sendiri.
Kapolres Blora AKBP Jaka Wahyudi mengatakan pelaku ditangkap usai ibu korban T memeriksakan korban di Puskesmas Medang, Kecamatan Blora. Setelah divisum, ternyata yang menghamili adalah ayah tirinya sendiri. Atas perbuatannya itu, pelaku kini harus mendekam di tahanan Polres Blora, diancam dengan hukuman penjara 15 tahun penjara. Jadi dari barang bukti yang kita amankan dan juga visum, kita kenakan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang tahun 2016 tentang pelaksanaan Perpu anak Undang-Undang nomor 2002 tahun 2002 nomor 23 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Di ambang perceraian rumah tangganya, Ria Ricis memposting video pendek kemesraan sahabatnya Shandi Purnamasari dan Gilang Widya Pramana. Dalam video itu terlihat suasana makan bersama Ricis dan 3 orang lainnya terlihat melongo baper ketika melihat Shandi disuapin oleh suaminya. Terbayang suatu kenangan saat lalu, indah masa-masa kecilku dahulu. Postingan Ricis itu menarik perhatian publik dan netizen. Bahkan ada yang menduga jika Ricis baper ketika menyaksikan kemesraan sahabatnya. Kebaperannya terlihat dari kalimat yang menyertai postingan video itu. Duh, kenapa sih harus begini? Aksi baper Ricis disebut-sebut lantaran belakangan ini ia tak mendapatkannya dari Rian suaminya. Benarkah demikian? Aku perempuan, kalau aku ngambek pujuk dong, jangan mau ditinggalin. Kabarian nggak peduli sama Ricis. Rian, seperti apa sih kamu digugat cerai, Rian? Izin doanya aja. Kamu seperti dibilang nggak peduli, seperti apa? Kalau boleh tahu permasalahannya apa sih, Ricis? Ajuin gugatan sama Rian, Ricis. Ricis, permasalahannya apa sih, Ricis? Ricis sama Rian udah nggak bisa diperbaiki lagi, Ricis. Padahal pada awal pernikahan hingga kelahiran buah hati mereka, Rian Ricis juga lebih sering tampil mesra di setiap penampilan mereka. Bahkan kemesraan keduanya kala itu sempat membuat baper warganet. Lantas benarkah kemesraan itu bisa terulang kembali? Kok kamu nggak mau pegang tangan aku? Gak bisa nyetir ke tangan kamu. Belum ngomong aku udah jawabkan. Kok ini kita nggak setara? Kayaknya aku pendek banget bangkunya. Enggak sayang, aku turunin lagi ya. Ini kan setelan. Kok turunin lagi? Setelan sini, setelan bangku sini. Nah, dia anak balap tuh tidurnya agak tenggelam gitu sama dashboard. Oh sorry, aku nggak kelihatan lubangnya. Nggak apa-apa, itu adalah bagian dari lika-liku kehidupan pernikahan. Daripada susah banget. Banyak barang yang kamu kasih kan? Itu airpod masih kepake? Pernah nggak sebelumnya taruhan sama orang? Airpod, air fryer? Pernah nggak sebelumnya taruhan sama orang? Enggak, ya Allah, astagfirullahaladzim. Amin, ya Allah, coy, nggak ada sayang. Nggak ada coy sayang. Ya Allah. Udah sampai di tempat makan, kita mau makan dulu. Baru nonton. Mbak semangat ya Mbak, mau kita bantuin. Oh, aku lupa aku pilek guys, jadi aku nggak bisa minum itu. Biasa aja. Enak banget sayang. Es krimnya tuh es krim kayak di syukuran rumah-rumah orang itu sayang. Orang nggak ada es krim, bohong. Ini es krim. Kamu berbohong. Bukan es krim. Anda berbohong. Ini. Ayo kita makan. Kalau aku sih, Pakai sedikit susah. nah kalau aku makannya ini. Ayah makannya apa? Oh makan ini. Sopan bisa. Aku aja suapinnya banyak banget, gede banget. Terus saya suapin aku dikit banget. Kasih Mbak. Karena aku lapar. Nih. Ya Mas. Pakai saus dikit. Samaan, makasih. Ini. Kamu ada rambut manisnya. Udah punya anak sate ngomongnya banyak. Nah, ayo. Udah deh, kita mau pulang kan. Juga kita bikin ada main live kan, guys, kalian. Aku belum pernah buat. Iya, makanya kalian setuju juga kalau kalian setuju kita buat komen di bawah. Kalau komen banyak setuju dari main live kita langsung. Pelan-pelan saja.
Pemirsa, aksi kejar-kejaran dilakukan anggota polisi dan 4 pelaku pencurian kayu di Madiun, Jawa Timur. Kejar-kejaran terhenti setelah petugas memuntahkan timah panas sehingga mampu melumpuhkan keempat pelaku. Jalan raya arah Caruban, Madiun arah Caruban, masih kejar-kejaran. Masih kejar-kejaran di jalan raya Madiun Caruban. Mepet kanan nih, Ben. Langsung bus. Seperti bowling loh. Itu kan muatan. Pelaku masuk tol. Arah tol mana ini tidak tahu. Barang bukti sudah kami amankan. Tertangkap tidak tahu daerah mana. L300 sangka. Menurut pihak kepolisian, pelaku menjalankan aksinya pada hari Minggu usai melakukan pemantauan sebelumnya dan baru ketahuan keesokan harinya. Saat ini masih ada satu lagi pelaku yang lolos dan masih dalam pengejaran. Sementara keempat pelaku yang ditangkap langsung dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Sekira jam 2.30 dapat informasi ada kendaraan pelaku illegal logging dari Bulus menuju arah Madiun Kota. Kita lakukan pengejaran, ternyata sampai kota sudah melintasi kota arah Dumpil. Kita kejar sampai di Dumpil, mobil tersebut masuk pintu tol Caruban, arah pintu tol Caruban, masuk pintu tol dengan menabrak palang pintunya sampai keluar pintu tol Madiun. Kita ikuti terus, di belakangnya kita kejar arah kiri lagi, arah ke Caruban lagi. Pada akhirnya tertangkap berhasil diamankan di daerah Klomutan, desa Klomutan, Saradan. Satu orang yang terduga pelaku bersama barang bukti yaitu 3 gelondong kayu jati beserta alat angkutnya. Kalau kayu itu sementara kita masih melakukan penyelidikan. Ya, ini kayu ini diperkirakan berasal dari hutan. Dan untuk hasilnya nanti diperjelas di penyelidikan. Untuk kayu sementara kemana arahnya kita belum tahu. Tapi pada saat melakukan penangkapan yang jelas terduga pelaku inisial BHS ini lari menuju tol, keluar lagi, lalu dilakukan penangkapan oleh perhutani di Klomutan. Untuk informasi yang kita dapat itu pada saat melakukan penangkapan ada 2 orang, yang satu belum bisa tertangkap, yang satu yaitu inisial BHS tadi sebagai sopir. Polisinya keren dong, kejar-kejar karena kan kayunya gede kan, kayunya kayak kayu-kayu yang buat bikin rumah itu kan. Mungkin juga warganya kepepet, mungkin dia butuh, tapi kan salah ya, caranya mencuri. Dan memberikan, aku pribadi sih memberikan apresiasi buat Pak Polisinya sampai dia kejar sampai jauh kayak gitu untuk mendapatkan kayu gitu. Jadi sebenarnya berarti nggak main-main. Jadi kita kasih apresiasi buat Pak Polisi. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat polisi yang lain nih. Kalau misalkan ada pencuri, walaupun pencuri apapun, kita harus waspada. Jangan biarin aja. Jadi nanti akan kebiasaan. Sementara itu, sebuah video menampilkan bis naas syarat penumpang di jalur poros Pantura. Bis jurusan Bojonegoro Surabaya menabrak rumah dan warung.
Diduga rem bis tidak berfungsi sehingga supir terpaksa banting setir agar bis dapat berhenti. Menurut sejumlah saksi, peristiwa terjadi saat bis yang penuh penumpang melaju dengan kecepatan sedang. Namun ketika berada di jalan menikung dan menurun, bis terlihat oleng hingga akhirnya menabrak rumah dan warung sehingga bis terhenti. Akibat tabrakan itu, badan bis bagian kiri depan ringsek hingga mengakibatkan sejumlah penumpang mengalami luka. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Sempat ngerem Kak, cuma blok. Iya, betul. Dari sana nggak blok, terus dari sini nih baru. Cuma kopling aja yang macet di sana. Jadi menurut keterangan dari saksi di sekitar TKP dan penumpang bus yang ada di dalam awak kabin bus, bahwasanya menjelaskan bus melaju dari arah barat ke timur mendekati TKP. Informasi dari saksi maupun penumpang yang ada di kabin bus mengalami remblong. Setelah itu karena mendekati traffic light, kondisi lampu merah dalam kondisi merah sehingga bus dibanting ke kiri masuk parit menabrak rumah atau warung. Perceraian Furi Setia dan Dwinda Ratna menambah barisan rumah tangga artis yang bercerai. Pria yang dikenal sebagai pemeran Mas Pur dalam sinetron Tukang Ojek Pengkolan diam-diam bercerai setelah membangun rumah tangga sejak 2018 silam. Furi yang ditemui membenarkan jika ia resmi bercerai dengan Dwinda. Siapa? Mas, saya minta maaf. Saya lagi habis olahraga belum bisa berpikir, tapi intinya saya udah pisah. Kita pisah baik-baik dan doain aja mudah-mudahan ini yang terbaik. Tanggal 5 Februari kemarin udah ketok palu di pengadilan di Depok. Makasih, maaf ya Mas. Enggak Mas. Banyak yang nggak cocok. Namanya rumah tangga kan pasti kita melewati banyak masalah ya. Mungkin aku sama Mas Puri sudah berusaha banget untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi memang kita sepakat akhirnya berpisah secara baik-baik gitu. Ini udah lama kok, udah tahunan masalahnya, ini udah lama banget. Jadi insya Allah kita berdamai dengan keadaan. Furi membantah jika perceraiannya dilandaskan soal ekonomi dan popularitasnya yang meredup. Justru sebaliknya, ia dan mantan istri menjalani perpisahan dengan baik, bahkan Furi juga mengembalikan pada kedua orang tua Dwinda. Alasannya aku sama Mas Furi itu tipikal orang yang gak suka mengumbar masalah pribadi keluarga ya. Jadi untuk alasannya cukup aku dan Mas Furi yang tahu, karena itu masalah keluarga kita gitu. Yang pasti aku sama Mas Furi tidak ada berantem atau apapun setelah ini. Kita alhamdulillah baik-baik aja, berusaha berdamai. Kita mengambil keputusan secara bijak, insya Allah. Jadi ya cukup masalah itu hanya aku dan Mas Furi yang tahu, itu ranah privasi kita berdua gitu. Yang pasti masalah ini bukan baru sehari 2 hari yang lalu kok, ini memang sudah lama dan kita berdiskusi panjang tentang ini gitu. Udah lama banget. Ya aku sempat netizen ngomong katanya karena Mas Furi udah redup dan udah nggak ada uang dan sebagainya. Nggak ada alasan itu sama sekali, jauh banget itu. Mungkin anggapan netizen aja, tapi mereka nggak tahu apa yang aku lalui sama Mas Furi. Jauh banget alasannya, bukan karena itu, bukan karena ekonomi, bukan karena redupnya Mas Furi. Mas Furi tuh masih syuting sampai saat ini, masih ada film, masih ada program juga gitu. Mungkin kalau sinetron tuh dia memang belum mau ambil gitu. Nah kebetulan banget mungkin momennya pas seperti itu, jadi terlihat seolah-olah redup dan sebagainya. Enggak kok, bukan karena itu, jauh banget. Masalah kita tuh pure ada di antara aku dan Mas Furi yang nggak ada sangkut pautnya dengan ekonomi sama sekali. Kalau netizen berpikir seperti itu karena mereka kan tidak tahu kehidupan aku dan Mas Furi seperti apa. Yang tahu kan yang menjalani aku dan Mas Furi selama 5 tahun ini, rumah tangga kita bagaimana kan itu yang tahu kita berdua. Jadi wajar aja kalau orang lain di luar sana menilai seperti itu. Aku udah tahu kok konsekuensinya seperti apa. Yang pasti gak ada alasan ekonomi atau popularitas tuh gak ada sama sekali. Astagfirullahaladzim. Gak ada. Iya udah kok, udah berunding. Ini udah lama, udah tahunan. Kita juga udah
berusaha maksimal untuk berdiskusi gitu. Keluarga juga udah tahu. Aku sama Mas Furi juga udah matang mengambil keputusan ini. Kita bukan anak kecil yang emosi sesaat terus kita harus ngambil keputusan secara singkat, secara emosi gitu, enggak. Ini semua sudah kita pikirkan baik-baik. Insya Allah yang terbaik. Mungkin kita berpisah gitu. Aku dan Mas Furi pun ini bukan dari sepihak ya. Mas Furi pun juga diskusi sama aku kok gitu. Kita nggak ngambil keputusan sepihak atau aku yang mengambil atau Mas Furi yang mengambil tuh enggak. Dua-duanya mengambil keputusan bersama. Ada anak ya gitu. Kita pasti menjaga perasaan anak atau keluarga juga pun kita berusaha menjelaskan dengan baik. Kalau anak sama Ella alhamdulillah banget. Ella tuh anak yang sangat mengerti keadaan, dia itu anak yang pinter, terus baik banget, sangat manis gitu. Jadi aku ngerti Ella tuh sedih, sempat sedih pasti, kenapa bisa bercerai gitu lah. Aku sama Mas Furi udah menjelaskan. Kemarin sebenarnya aku sempat ketemu sama Ella, kita sempat jalan-jalan bareng gitu, berdua. Ella tuh tetap jadi anak aku bilang dia tetap manggil aku Manda. Kita tetap sama, posisinya kamu tetap ada Manda di sini, Manda juga tetap punya kamu tetap jadi bagian dari hidup Manda gitu. Gak ada yang berubah, cuma status Manda sama ayah aja yang berubah gitu. Jadi dia pun mengerti, dia anaknya pinter kok. Furi dan Dwinda juga membantah jika akar perceraian rumah tangganya lantaran hingga kini tak juga mendapat momongan. Akan tetapi, perceraian ini memang merupakan kesepakatan bersama setelah sebelumnya keduanya sudah pisah rumah sejak awal tahun ini. Sehingga keduanya juga sama-sama menerima keputusan Hakim Pengadilan Agama tanpa saling menuntut. Pastinya kan kita nggak mau juga, siapa sih yang mau bercerai? Aku sama Mas Furi pun juga nggak ingin akhirnya seperti ini. Kita pun mikirinnya hati-hati gitu. Jangan sampai dengan emosi kita jadi menghancurkan keluarga gitu. Enggak juga, kita tuh pasti banget cari solusi, kita pasti banget cari jalan keluarnya nih gimana ya biar kita tetap bersama gitu, pasti. Tapi memang akhirnya keputusan aku dan Mas Furi sudah bulat dari tahun 2023 awal pun kita sudah sering ngobrolin ini gitu. Jadi ya akhirnya seperti ini. Tapi insya Allah aku sama Mas Furi tetap silaturahmi dengan baik. Bahkan tadi pun masih video call kok kita. Selagi ini keputusan yang terbaik, insya Allah aku nggak ada masalah sih dengan statusku atau gimana tanggapan orang ya. Kita nggak bisa mengendalikan pikiran orang gitu. Kita mengendalikan pikiran kita sendiri aja sama perasaan kita. Jadi apapun judge orang di luar sana tentang status aku atau tentang kehidupan aku tidak mempermasalahkan itu sih. Toh kita bukan pemeran utama di kehidupan orang kan, kita itu pemeran utama di hidup kita sendiri. Jadi nggak usah terlalu memikirkan apa ya yang orang lain pikirkan. Enggak, kita tuh bukan pemeran utama di kehidupan orang lain. Mereka punya masalah sendiri, mereka juga nggak akan selalu mikirin kita gitu. Jadi aku dengan segala keadaan insya Allah aku kuat dan nggak mikirin lagi omongan orang apa. Pemirsa, seorang petugas rukun tetangga di perumahan Meadow Green Lipo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menjadi korban penganiayaan oleh salah seorang penghuni rumah kontrakan saat melakukan pemeriksaan di rumah kontrakan yang diduga dihuni wanita penghibur malam. Saya nggak ada selesainya. Jangan fitnah. Lebam di hidung dan retak di gigi, dan gigi saya ada yang masuk ke dalam. Ngekos di Meadow Green, dia ngekos di Meadow Green, cuman kami nggak tahu dia itu selalu kami menangani wilayah kami, selalu dia muncul, sering muncul. Dia maunya
kerja sehari-harinya sebagai keamanan tempat hiburan malam seperti apa ini? Diduga sepertinya di situ. Pelaku yang diduga seorang preman tidak terima saat ditegur ketua RT setempat. Sebelumnya korban dan pelaku sempat terjadi adu mulut, namun kemudian berujung pemukulan. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka lebam di bagian wajah. Korban juga sempat dirawat 1 hari di rumah sakit terdekat. Dirawat di Hosana 1 malam. Orang lokal dengan orang asing. Orang asing. Iya. Banyak. Kemarin saya waktu ada operasi itu kita nangkep 3 yang beda kos. Yang bermasalah itu ada 1. Kalau lapor kita biasanya tanya tentang kitas. Cuman mereka itu kadang ngontrak, nggak ngomong masuknya. Kadang kalau kesusahannya kalau sudah di kos, kadang pemilik kosnya itu ngelindungin. Tidak bisa kerjasama dengan RT untuk melaporkan 1 kali 24 jam. Wah, ini gokil sih, bener-bener sumpah parah banget. Ada orang ditegur sama RT-nya karena dia ngebawa LC ya, atau cewek malam lah gitu ke tempatnya di kontrakan tersebut tanpa izin sama si RT ini gitu. Ya sebenarnya sih wajar aja ya kalau misalnya RT-nya negor gitu, cuma kan sebenarnya bisa dibilangin baik-baik gitu. Misalkan emang sebenarnya dia siapa atau memang kerjaannya itu apa gitu, cuma gak harus dengan kekerasan juga gitu, bisa dibilangin baik-baik kok semua. Intinya bisa dibicarakan dengan komunikasi. Yang jadi masalah di sini kenapa disayangkan banget. Atas kejadian penganiayaan tersebut, korban kemudian melaporkan kasusnya tersebut ke Mapolres Metro Bekasi dan berharap pelaku segera ditangkap. Korban berharap tidak ada kejadian yang serupa yang menimpa warga lain. Kedepannya saya meminta pemerintah Bekasi maupun pusat untuk memperhatikan RT-RT yang bekerjanya tulus untuk demi warga, tapi berakhir seperti saya. Harapan saya, cukup saya aja, jangan RT-RT lain sampai mengalami hal yang sama seperti saya. Orang tersebut gitu ditegur dengan baik-baik, kenapa dia main tangan, kenapa dia harus menganiaya RT-nya gitu kan. Itu kan jadi malah nggak enak dilihat warga-warga yang lain gitu. Makanya sangat disayangkan, gue sebagai public figure ya hal ini tuh nggak bisa dicontoh oleh siapapun. Kalau kita ditegur sama orang ketika kita tidak bisa menunjukkan identitas yang jelas, siapa yang kita bawa dan sebenarnya kerjaan kita itu apa, itu sebaiknya tidak boleh main hakim sendiri gitu, nonjok apalagi nonjok pakai tangan gitu, itu udah masuknya di verbal, bisa hukum, kena pidana yang pasti gitu. Jadi gue sangat-sangat prihatin dengan kejadian ini, terutama dengan Pak RT-nya yang jadi korbannya ini. Oke, buat kalian semua, tolong komunikasi dijaga. Intinya jangan sampai ada yang miskomunikasi, karena semua masalah sebenarnya bisa teratasi kalau kalian komunikasi dengan baik. Beralih ke kasus hukum lainnya, setelah berhasil diamankan, Satreskrim Polresta Deli Serdang saat ini sedang mendalami motif sadis yang dilakukan seorang perempuan bernama Hisyam Surya yang tega membakar suaminya Jordi hingga tewas beberapa hari lalu. Pelaku, istrinya sendiri itu juga sesaat setelah kejadian sudah kita amankan dan saat ini dalam proses penyidikan. Pelaku Hisyam Surya saat ini tengah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh penyidik Satreskrim Polresta Deli Serdang. Polisi juga akan memeriksa kejiwaan terhadap pelaku. Jam-jam berapa itu, Dek? Jam 5 lewat atas Jam 5. Itu di mana kejadiannya? Kejadiannya di Wasit. Model apa namanya? Nah, ini ada di dekat apa? Berapa jaraknya rumah tempat kalian tinggal? Ke warnet itu? Lumayan jauh loh. Kalau berapa meter saya kurang
Kalian tinggalnya sama mertua. Di mana rumah mertua? Di Pasar 15 Dusun 5 ya? Dusun 6. Pelaku bernama Hisham Surya dan korban Jurdi merupakan pasangan suami istri yang bekerja sebagai buruh harian lepas di salah satu perusahaan. Korban mengalami luka bakar yang cukup serius di bagian tubuhnya. Ya, kalau menurut saya sih gini ya teman-teman. Di sini sebenarnya permasalahannya ada dua, yakni yang pertama soal dari istri dan suaminya yang mungkin saja punya permasalahan rumah tangga pribadi ya kan. Nah, di sisi lain ada puncak kemarahan dari istri ini yang tidak terbendung lagi sehingga membuat dia membakar suaminya hidup-hidup. Setelah peristiwa itu, korban dilarikan ke rumah sakit terdekat lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Amri Tambunan, Deli Serdang untuk mendapatkan perawatan medis. Namun sayangnya korban meninggal dunia 6 hari setelah kejadian tersebut. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pelaku merupakan istrinya sendiri dan telah diamankan. Untuk motifnya sendiri pihak kepolisian tengah mendalami. Namun untuk sementara diduga kuat karena faktor ekonomi, sementara sang suami kerap bermain di warnet. Kita dalami, tetapi dari informasi awal yang kita terima bahwa kronologisnya itu si korban ini bermain internet di warnet, kemudian didatangi oleh istrinya dengan membawa bensin yang memang sudah dipersiapkan. Begitu ketemu dengan suaminya, disiramkan dan kemudian dibagi. Permasalahan di awal yang komunikasi ya, kuncinya sebenarnya ada di komunikasi antara si istri dan suami. Ketika mereka tidak mengkomunikasikan permasalahannya dan tidak menyelesaikannya, ya akhirnya bisa memicu pada tindakan yang sampai nekat seperti itu. Jadi menurut saya hal yang paling penting dan yang paling krusial di sini dalam sebuah relationship apapun, yang paling pertama dan utama adalah menjaga komunikasi dalam keseharian pasangan itu ya, teman-teman. Sementara itu, berita pertunangan Ayu Ting Ting dengan Muhammad Fardana, anggota TNI Angkatan Darat berpangkat Letnan 1, kendati sudah beberapa hari berlalu, namun pemberitaan pertunangan keduanya masih terus menghiasi laman media massa. Dari beberapa foto serta video yang beredar di sosial media, lamaran Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana juga berlangsung mewah, seperti gelaran pernikahan pada umumnya. Sontak peristiwa tersebut mengundang rasa penasaran publik. Namun saat tim Gospot mencoba mengkonfirmasi berita pertunangan Ayu Ting Ting dengan pria tunangannya di daerah Depok itu, Abdul Rozak tak banyak memberikan keterangan. Dengan gaya khasnya, ia hanya tersenyum sambil berlalu mengendarai motornya untuk pulang. Tidak banyak kata-kata yang keluar dari mulut pria yang akrab disapa Ayah Ozak itu. Ayah dua anak itu hanya mohon doa dari masyarakat atas pertunangan putrinya dengan Muhammad Fardana. Ya, namanya Muhammad Fardana. Ya, panggilannya Mas Dana. Ya, dia pangkatnya Letu Infanteri Muhammad Fardana. Terus awal komunikasi juga sebenarnya cuma dari teleponan, gitu. Karena kan emang dari orang tua kita nih, sesama orang tua yang saling kenalin dan saling ngejodohin. Ini bisa dibilang apa ya? Semi taruh kali ya, karena memang awal kenal di Januari, terus udah gitu kita sepakat sama-sama serius dan lamaran pun terjadi memang belum ada sebulan kali ya, gitu. Jadi ya udah mungkin memang sudah jalannya dan sudah jodohnya gitu. Iya benar, doain aja. Apa emang takut enggak lagi? tutup, enggak, jangan begitu dong. Ucapan adalah doa, nggak boleh. Sebenarnya bukan takut ya, jadi gue tuh jauh lebih hati-hati. Semua bener-bener harus gue pahamin dulu, gitu. Apalagi gue udah punya anak ya, jadi jangan sampai salah lagi ngelangkah tuh gue nggak mau. Ya doain aja. Ucapannya ayah. Doain aja ya.
Sementara itu, saat tim Gospot mengkonfirmasi ke Ketua RT tempat Ayu Ting Ting tinggal, Ketua RT setempat tak mengetahui berita pertunangannya Ayu Ting Ting tersebut. Ia justru mengetahui berita pertunangan tersebut dari pemberitaan yang beredar di sosial media. Tak hanya itu, sampai saat ini belum ada pihak keluarga terkait yang mendatangi Ketua RT untuk meminta permintaan mengurus izin nikah dan keperluan lainnya. Lantas sejauh mana Ketua RT mengenal calon ayah sambung Bilqis Humairah Rozak itu? Nah itu nggak tahu itu, RT sendiri nggak tahu, itu acara keluarga itu juga. RT tahu juga dari wartawan dari TikTok itu ya, itu. Iya. Iya, pasti ke sini. Tapi sudah ada, sudah masuk. Belum. Iya. Saya nggak ada. Siapa tuh? Saya. Nggak ada. Pernah melihat mungkin calonnya Ayu kesini? Pernah di TikTok pernah. Kesini belum. Secara pribadi berarti belum. 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 Ya surat pengantar nikah, RT, RW, kelurahan, KUA. Itu. Dan harus diwakilkan, harus pribadi atau diwakilkan bisa? Dua-dua bisa. Keduanya bisa? Diwakilkan bisa, pribadi bisa. Berarti ada kemungkinan kalau dia itu kesini datang ke ya, bisa juga. Bisa juga. Ya. Nggak nikah. Kalau numpang nikah itu kan laki-laki sini. Dia nikah di Jakarta. Itu. Kalau Ayu nikah, surat pengantar nikah. Ini kan calonnya bukan warga sini, ini di daerah di mana? Cipeas ya? Iya. Ya, paling dia bawa surat numpang nikah dari Cikeas. Kalau nikah sini, iya kalau surat nikah sini. Iya betul itu aja. Oke? Sejak berita pertunangan Ayu dan Fardana beredar, ibu satu anak itu tak lagi menyembunyikan momen yang membahagiakan dalam hidupnya itu. Foto dan video acara tunangannya pun beredar luas di sosial media. Dalam foto dan video yang beredar, tergambar kemewahan acara lamaran Ayu dengan seorang abdi negara. Terlihat Ayu memegang buket bunga senada dengan gaunnya yang berwarna putih bak seorang pengantin. Keluarga Letu Fardana juga kompak memakai busana senada. Ayu pun tampak mesra bergandengan tangan dengan pria tunangannya itu. Coba, gue bingung, negara kita kan Indonesia. Saya gue nyari pacar orang Korea, ya Bilqis kan lagi sama Korea kali ya, namanya juga anak-anak. Jadi pengen katanya punya papanya ya gitu, mau yang tinggi, putih kayak orang Korea. Ya Allah, dia bilang berat banget ujian malam. Tak hanya itu, di foto lain juga terlihat kedekatan keluarga Ayu dengan keluarga kekasihnya itu. Warganet pun dibuat penasaran oleh kedekatan keluarga Letu Muhammad Fardana dengan keluarga pelantun tembang Sambalado itu. Kendati berita pertunangan sudah tersiar seantero jagat tanah air, namun belum diketahui kapan Ayu dan Letu Muhammad Fardana akan menggelar pernikahan. Geser. Geser. Amin, doakan saja ya. Alhamdulillah, doain aja. Doain aja Mbak ya. Doain aja, alhamdulillah. Minta doanya dong Mbak. Ya doain ya, doain aja.